Setiap pagi, di tengah hiruk-pikuk Megapolitan Tower, Doni, seorang pria paruh baya, sudah siap dengan Vespa tuanya. Berpakaian kaos usang dan topi kumal, ia adalah tukang parkir yang tak pernah diperhitungkan. Orang-orang memandangnya sinis, mengabaikan senyum ramahnya. Mereka tak tahu, di balik penampilannya yang sederhana itu, Doni menyimpan rahasia besar. Ia tetap tenang, seolah ada rencana yang menanti untuk diungkapkan. Hari itu, hidup Doni akan bersinggungan kembali dengan masa lalu, mengubah pandangan semua orang selamanya. Pagi itu, mentari mulai menyapa hiruk-pikuk kota metropolitan. Di sebuah sudut jalan yang ramai, di depan gedung pencakar langit megah bernama Megapolitan Tower, seorang pria paruh baya bernama Doni sudah siap dengan tugasnya. Ia adalah tukang parkir yang setiap hari menjaga area parkir khusus bagi karyawan dan tamu elit gedung tersebut. Penampilannya sangat sederhana. Sebuah kaos oblong yang tampak sudah usang, celana kain yang warnanya pudar, dan topi kumal yang selalu bertengger di kepalanya. Sepatu sandalnya pun sudah terlihat sangat tua, seolah menemaninya melangkah di setiap putaran roda kehidupannya yang keras. Alat andalannya adalah sebuah Vespa tua yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Vespa itu menjadi saksi bisu setiap senyum yang ia lempar, setiap makian yang ia terima, dan setiap kepingan uang receh yang mendarat di tangannya. Vespalnya seolah cerminan kesederhanaan Doni. Setiap mobil mewah memasuki area parkir, Doni sigap memberikan arahan. Tangannya cekatan, matanya awas mengamati setiap gerakan roda. Ia selalu tersenyum ramah, meskipun seringkali senyumnya tidak berbalas. Hanya dilewati begitu saja oleh para pengemudi berjas mahal. Baginya, pekerjaannya bukan sekadar mengumpulkan uang, melainkan juga mengamati kehidupan. Ia melihat berbagai ekspresi wajah, mulai dari kesombongan, kelelahan, hingga kesibukan yang tak berujung. Doni mencatat semua dalam hati, seolah sedang membaca sebuah buku besar kehidupan. Banyak karyawan yang mengabaikannya. Mereka seolah melihat Doni sebagai bagian dari lingkungan yang tak perlu diperhatikan. Sapaannya dibalas gumaman, senyumnya tak terlihat, dan kehadirannya seolah hanya sebagai pelengkap pemandangan bagi mereka yang sibuk dengan urusan penting. "Minggir Pak Tua, jangan menghalangi jalan." Hardik seorang pengemudi mobil sport merah, sembari membunyikan klakson panjang. Doni hanya tersenyum tipis, bergeser pelan, memberi jalan tanpa sedikit pun kemarahan terpancar di wajahnya yang tenang itu. Ia menghela napas panjang. Bukan hal baru baginya diperlakukan seperti itu. Bertahun-tahun lamanya ia menjalani rutinitas yang sama, menghadapi orang-orang yang sama dengan sikap yang sama pula. Doni sudah terbiasa dengan pandangan meremehkan. Kadang ada suara bisik-bisik dari para karyawan yang sedang menunggu lift. "Lihat, tukang parkir itu, penampilannya selalu sama. Apa dia tidak punya baju lain ya?" Suara-suara itu sampai di telinga Doni, namun ia memilih untuk pura-pura tidak mendengar. Doni yakin setiap manusia memiliki ceritanya masing-masing. Penampilan luar hanyalah sebuah sampul, dan ia tidak pernah tertarik untuk menghakimi seseorang hanya dari apa yang terlihat. Hatinya selalu lapang, menampung semua rasa. Pukul 8 pagi, area parkir mulai padat. Mobil-mobil mewah berjejer rapi, mencerminkan status sosial para pemiliknya. Doni bergerak di antara mereka, memastikan setiap kendaraan terparkir sempurna, layaknya seorang sutradara yang mengarahkan orkestra mobil. Ia memperhatikan detail kecil, goresan di bemper mobil sport, atau kaca spion yang tertekuk. Doni akan sigap membetulkannya, meskipun ia tahu hal itu tidak akan pernah disadari atau dihargai oleh para pemilik mobil yang terburu-buru. Baginya, ketenangan hati adalah segalanya. Pekerjaan ini memberikan Doni sebuah perspektif unik tentang kehidupan. Ia melihat bagaimana uang dan status bisa mengubah seseorang, kadang menjadi lebih baik, seringkali sebaliknya. Ia merenung dalam diam. Doni percaya kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Tanpa beban harta yang berlebihan, ia merasa lebih bebas. Ini adalah filosofi hidup yang ia pegang teguh, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang penuh tuntutan dan pencitraan.
Ia seringkali tersenyum sendiri ketika melihat orang-orang berlarian mengejar waktu, mengejar target, mengejar status. Doni di sisi lain menikmati setiap detik napasnya, setiap hembusan angin yang menyentuh kulitnya, setiap senja yang menghangatkan jiwanya. Di antara banyaknya wajah yang lalu lalang, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian Doni. Bukan karena kebaikannya, melainkan karena kebalikannya. Dialah Pak Arya, seorang manajer senior di Megapolitan Tower yang terkenal dengan arogansinya. Pak Arya selalu mengendarai mobil sedan hitam mengkilap yang selalu terlihat bersih tanpa noda sedikit pun. Ia turun dari mobilnya dengan langkah tegap, jas mahal melekat sempurna di tubuhnya, dan rambut klimisnya selalu tertata rapi tanpa celah. Setiap kali mobilnya tiba, Pak Arya akan membunyikan klakson beberapa kali, seolah memberitahu Doni bahwa mobilnya bos besar sudah datang. Doni akan segera berlari menghampiri, membukakan pintu, dan Pak Arya akan melempar kunci begitu saja ke tangan Doni. Parkirkan yang benar, jangan sampai ada lecet sedikit pun. Mobil ini lebih mahal dari seluruh harta yang kamu punya, Pak Tua. Ucap Pak Arya dengan nada merendahkan, sembari melenggang masuk ke gedung tanpa menunggu jawaban. Doni hanya mengangguk dan tersenyum. Doni akan memarkirkan mobil Pak Arya dengan sangat hati-hati, seolah itu adalah miliknya sendiri. Baginya, setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Tak peduli siapa pemiliknya atau seberapa besar ia dihargai. Profesionalitas adalah prinsipnya. Tidak jarang, Pak Arya dan rekan-rekannya sengaja menunggu di lobi hanya untuk melihat Doni memarkirkan mobil. Mereka akan tertawa terbahak-bahak saat Doni harus berpeluh memindahkan beberapa motor untuk mendapatkan tempat parkir yang sempurna. Lihat itu si tukang parkir, Pak Arya. Kerjaannya cuma geser-geser mobil, tapi gayanya seolah dia pemilik gedung ini. Ejek salah satu rekan Pak Arya, diikuti gelak tawa yang memenuhi lobi gedung, mengabaikan kehadiran Doni. Doni hanya diam, ia menahan diri untuk tidak menanggapi. Baginya, kata-kata kasar adalah cerminan hati yang kosong. Ia tidak ingin merendahkan dirinya sendiri dengan ikut terpancing emosi dan membalas kata-kata mereka. Kadang, ia merasa lelah dengan semua itu. Lelah dengan pandangan mata yang meremehkan. Lelah dengan perkataan yang menyakitkan. Namun, ada sebuah alasan kuat yang membuatnya tetap bertahan di sana. Melakukan peran ini, Doni ingin menguji batasan kesabarannya. Ia ingin melihat sejauh mana ia bisa tetap tenang di tengah badai hinaan. Ini adalah bagian dari eksperimen sosial pribadinya yang telah ia jalani bertahun-tahun lamanya. Sebuah pelajaran hidup yang berharga. Ia juga ingin melihat bagaimana manusia bisa berubah. Apakah mereka yang sombong hari ini akan tetap sombong esok hari? Doni adalah pengamat sejati kehidupan, dan setiap interaksi adalah data berharga baginya untuk memahami alam manusia. Pernah suatu kali Doni menanyakan kabar Pak Arya yang sedang sakit. "Cih, sok peduli kamu, tukang parkir. Urusi saja motormu yang bau itu. Jangan ikut campur urusan orang kaya." Jawab Pak Arya membuat Doni menghela napas. Namun, kejadian itu tidak membuat Doni patah semangat. Justru semakin menguatkan tekadnya untuk tetap berperilaku baik dan sabar. Ia percaya bahwa kebaikan sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya untuk berbuah manis pada akhirnya. Mungkin suatu hari nanti mereka akan mengerti. Mungkin suatu saat nanti mata mereka akan terbuka. Doni menyimpan harapan itu dalam hati sambil terus menjalankan tugasnya dengan senyum tulus yang tak pernah luntur dari wajahnya. Sore itu, mendung tebal menggantung di langit Jakarta. Tiba-tiba, hujan turun sangat deras, mengguyur kota tanpa ampun. Doni yang sedang sibuk mengatur mobil yang keluar masuk, basah kuyup dalam sekejap. Air hujan menetes dari topi kumalnya. Tak lama kemudian, mobil sedan hitam, Pak Arya, melaju cepat menuju pintu keluar. Doni segera berlari menghampiri, ingin membukakan pintu dan memastikan Pak Arya tidak kehujanan terlalu lama. Ia melakukan tugasnya dengan cekatan, meskipun tubuhnya menggigil. Pak Arya turun dari mobilnya dengan tergesa-gesa. Namun, karena licin, ia terpeleset sedikit.
dan cipratan air dari genangan jalan mengenai celana jas mahalnya. Seketika wajah Pak Arya memerah, matanya melotot tajam ke arah Doni. "Dasar tidak becus, lihat apa yang kamu lakukan pada jas mahalku. Kamu mau aku datang rapat dengan pakaian kotor seperti ini, hah?" bentak Pak Arya. Suaranya menggelegar mengalahkan suara hujan yang bergemuruh di sekeliling mereka. Teman-teman Pak Arya yang baru saja keluar dari gedung ikut menyaksikan kejadian itu. Mereka berdiri di bawah payung, menahan tawa melihat Doni dimarahi. Mereka menikmati tontonan penghinaan yang terjadi di depan mata mereka. "Maaf Pak Arya, saya tidak sengaja," ujar Doni dengan suara pelan, merasa tidak enak hati. Ia menunduk, tak berani menatap mata Pak Arya yang penuh kemarahan dan cemoohan. Hatinya mencelos mendengar bentakan itu. "Maaf, maaf katamu. Memangnya maafmu bisa membersihkan jas saya ini, hah?" Pak Arya semakin menjadi-jadi. Ia lalu merogoh saku celananya, mengambil segenggam uang receh dan melemparkannya ke tanah basah di depan Doni. "Ambil ini. Ini bayaranmu karena sudah mengotori jas saya. Dan jangan pernah sok dekat dengan saya, tukang parkir," ucap Pak Arya. Lalu ia tertawa terbahak-bahak diikuti gelak tawa teman-temannya yang memandang Doni seolah ia adalah badut. Doni terdiam, menatap uang receh yang berserakan di genangan air kotor. Hatinya terasa dicabik-cabik. Ini bukan soal uangnya, tapi soal martabatnya yang diinjak-injak dengan begitu kejam di depan banyak orang yang menyaksikan. Dengan gemetar, Doni membungkuk. Satu persatu, ia memungut koin-koin yang basah dan kotor itu. Tangannya bergetar, namun ia tetap berusaha terlihat tenang. Air hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan rasa perih yang tak terlihat. Mata Doni sesaat bertemu dengan mata Pak Arya. Ada gurat kepuasan di wajah Pak Arya. Ia menikmati momen ini. Momen di mana ia bisa menunjukkan kekuasaan dan dominasinya atas orang yang ia anggap rendah. Doni hanya bisa menahan napas. "Sudah selesai memungut sampahnya, Pak Tua? Sekarang menyingkirlah," teriak Pak Arya. Lalu ia dan teman-temannya masuk ke mobil dan melaju pergi, meninggalkan Doni sendirian di tengah hujan deras. Dengan hati yang remuk redam, Doni berdiri mematung di sana, membiarkan air hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia merasakan setiap tetes air itu seolah membawa serta semua beban hinaan yang baru saja ia terima. Ia memejamkan mata sesaat, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak marah, hanya ada rasa iba. Iba pada mereka yang menganggap status dan harta sebagai alat untuk merendahkan sesama. Doni tahu pelajaran yang akan mereka terima suatu hari nanti jauh lebih mahal dari jas mahal Pak Arya. Malam menjelang. Hujan sudah reda, namun jalanan masih basah. Doni menyelesaikan tugasnya, lalu menghidupkan Vespa tuanya. Mesinnya berbatuk-batuk sebelum akhirnya hidup, dan ia melaju pelan meninggalkan Megapolitan Tower. Ia tidak langsung pulang ke rumah. Doni mengendarai Vespanai menuju sebuah bangunan tua yang tampak seperti gudang terbengkalai di pinggir kota. Lampu-lampu jalanan kota mulai menyala, menerangi setiap jengkal perjalanan Doni. Ia membuka gerbang besi yang berkarat, lalu memarkirkan Vespanai di sudut yang gelap. Setelah itu, Doni masuk ke dalam bangunan. Di dalam, suasana jauh berbeda dari apa yang orang bayangkan dari seorang tukang parkir lusuh. Sebuah saklar ditekan, dan ruangan itu langsung terang benderang. Terlihatlah sebuah garasi super luas, berisi koleksi mobil-mobil mewah yang berjejer rapi. Ada Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz seri S terbaru, dan banyak lagi. Doni melepas topi kumalnya, lalu mencampakkannya ke sudut ruangan. Ia melepaskan kaos oblongnya yang basah, dan menggantinya dengan kemeja sutra yang halus. Celana pudar itu pun berganti dengan celana bahan mahal yang pas di kakinya. Di hadapan cermin besar, Doni melihat pantulan dirinya. Bukan lagi Doni si tukang parkir, melainkan Doni Harimukti, seorang kolektor mobil klasik sekaligus investor real estate yang sangat sukses dengan aset miliaran rupiah. Ia adalah pemilik sah dari sebagian besar tanah di sekitar Megapolitan Tower, termasuk lahan parkir yang setiap hari ia jaga. Megapolitan Tower sendiri sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan investasi Doni.
Melihat koleksi mobilnya, Doni tersenyum tipis. Ia teringat bagaimana ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk merawat mobil-mobil ini sendiri. Ini adalah hobinya, pelariannya dari dunia bisnis yang penuh intrik. Hari ini kita akan berjalan-jalan, bisik Doni kepada salah satu mobil sportnya, seolah berbicara dengan makhluk hidup. Ia memilih sebuah mobil Ferrari merah mengkilap, yang baru saja selesai ia bersihkan dengan tangannya sendiri. Doni menekan tombol start. Raungan mesin Ferrari memenuhi ruangan, memantul di dinding-dinding gudang, menciptakan simfoni yang indah bagi telinga Doni. Ia lalu melaju perlahan keluar dari gudang menuju jalanan. Di jalanan kota yang masih basah sisa hujan, Ferrari merah Doni melaju dengan anggun. Cahaya lampu kota memantul indah di bodi mobilnya. Doni menikmati setiap detik perjalanan, merasakan kebebasan yang luar biasa. Ia sengaja berkendara santai, menikmati suasana malam. Tidak ada target, tidak ada jadwal, tidak ada tuntutan. Hanya ada Doni dan mobil kesayangannya, melintasi jalanan yang basah di bawah langit yang sudah gelap. Tanpa sengaja, Doni melintasi sebuah restoran mewah yang sering dikunjungi para eksekutif Megapolitan Tower. Lampu-lampu restoran bersinar terang, dan Doni bisa melihat beberapa wajah familiar di dalamnya, termasuk Pak Arya. Pak Arya dan teman-temannya sedang asik tertawa, menikmati makan malam mewah mereka. Mereka tampak sangat santai, seolah melupakan insiden memalukan yang baru saja mereka lakukan pada Doni sore harinya. Doni hanya tersenyum simpul. Ia tidak berhenti, hanya melaju pelan, membiarkan mobilnya melewati restoran tersebut. Ia tahu momen kejutan akan segera tiba, dan ia tidak perlu terburu-buru untuk menyaksikannya. Beberapa menit kemudian, Ferrari merah itu kembali. Kali ini, Doni sengaja memelankan laju mobilnya, bahkan hampir berhenti tepat di depan jendela restoran di mana Pak Arya dan teman-temannya sedang makan. Suara raungan halus mesin Ferrari menarik perhatian mereka. Pak Arya dan teman-temannya menoleh, terpukau melihat mobil sport mewah yang begitu memukau melintas di depan mata mereka. Mereka takjub akan keindahannya. "Wuh, mobil siapa itu? Keren sekali!" seru salah satu teman Pak Arya. Matanya terpaku pada kilau bodi Ferrari. Pak Arya mengangguk setuju. Ia juga terpesona dengan kemewahan yang bergerak di hadapannya. Tiba-tiba, jendela mobil Ferrari itu perlahan turun. Cahaya lampu jalan menyoroti wajah pengemudi di dalamnya. Pak Arya dan teman-temannya mengerutkan kening, mencoba mengenali siapa sosok berkelas yang mengendarai mobil semewah itu. Jantung Pak Arya berdebar kencang saat wajah yang muncul dari balik jendela itu semakin jelas. Wajah itu sangat familiar. Wajah yang tadi sore ia hina, ia bentak, dan ia lempari uang receh di tengah hujan. Itu adalah Doni. Doni si tukang parkir. Tapi kini Doni memakai kemeja mahal. Rambutnya tertata rapi dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Sebuah senyum yang bukan senyum memelas, melainkan senyum penuh arti. Tidak mungkin. Gumam Pak Arya, matanya membelalak tak percaya. Sendok di tangannya jatuh mengenai piring, menciptakan bunyi nyaring yang tak dihiraukan. Ia terpaku di kursinya seolah tersambar petir di siang bolong. Teman-temannya juga sama terkejutnya. Mereka saling pandang dengan ekspresi takjub, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sosok gembel yang mereka hina itu kini berada di balik kemudi mobil bernilai miliaran rupiah. Doni Harimukti, sang pemilik Ferrari, hanya menatap Pak Arya dengan tenang. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya ada ketenangan yang mendalam. Tatapan itu seolah menembus jiwa Pak Arya, mengingatkannya pada setiap hinaan yang ia lontarkan. Waktu seolah berhenti. Pak Arya merasa tenggorokannya tercekat, tidak bisa berkata-kata. Pikirannya berputar, mengingat semua perbuatannya, semua ejekan yang ia layangkan kepada Doni setiap hari. Doni tidak berkata apa-apa. Ia hanya memberikan senyuman kecil lagi. Senyum yang kali ini lebih dalam, lebih penuh makna. Sebuah senyum yang membuat Pak Arya merasa sangat kecil dan tidak berarti. Lalu jendela mobil kembali tertutup perlahan. Ferrari merah itu melaju pelan, meninggalkan restoran mewah itu,
meninggalkan Pak Arya dan teman-temannya dalam keheningan yang memekakan telinga dan penyesalan yang baru saja datang melanda. Pak Arya dan teman-temannya masih membeku di tempat duduk mereka. Suasana riuh restoran seolah lenyap, hanya menyisakan keheningan dalam benak mereka. Kejutan itu terlalu besar untuk dicerna dalam sekejap mata. Itu Doni, kan? Tukang parkir kita, bisik salah satu teman Pak Arya, suaranya bergetar. Pak Arya hanya mengangguk pelan, kepalanya tertunduk lesu. Wajahnya pucat pasi, tak ada lagi sejejak kesombongan yang tersisa. Ia merasakan gelombang penyesalan yang dahsyat menghantamnya. Setiap perkataan kasar, setiap tatapan meremehkan, setiap ejekan, semua berputar kembali di benaknya seperti film rusak yang terus diulang. Uang receh yang ia lemparkan ke tanah di tengah hujan, dan wajah Doni yang sabar memungutnya tiba-tiba muncul sangat jelas di benaknya. Rasa malu dan bersalah membanjiri seluruh dirinya, membuatnya ingin menghilang saat itu juga. Bagaimana bisa ia begitu buta? Bagaimana bisa ia begitu sombong dan dangkal, menilai orang hanya dari penampilan luar? Pak Arya merasa dirinya adalah manusia yang paling bodoh dan tidak berperasaan di dunia ini. Keesokan paginya, suasana di Megapolitan Tower terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa cemooh dari Pak Arya dan teman-temannya. Mereka tampak lesu, menunduk, dan menghindari kontak mata dengan siapapun. Doni masih berada di posisinya, dengan Vespa tuanya, dengan kaos oblong dan topi kumalnya. Ia menyapa setiap mobil yang datang, tersenyum ramah seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Pak Arya melihat Doni, hatinya mencelos. Ia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan, ingin berlutut di hadapan Doni. Namun, ia tidak punya keberanian. Rasa malu yang teramat sangat mencekiknya. Sore harinya, saat Doni bersiap pulang, Pak Arya memberanikan diri mendekat. Pak Doni!" panggilnya dengan suara bergetar. Doni menoleh, tersenyum tipis, menunggu apa yang akan Pak Arya katakan. Saya sungguh minta maaf atas semua perlakuan saya selama ini. Saya sangat menyesal," ujar Pak Arya, matanya berkaca-kaca. Teman-temannya berdiri di belakangnya, ikut menunduk, menunjukkan penyesalan mereka. Doni hanya tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Pak Arya, saya sudah memaafkan," jawabannya tulus, tanpa dendam sedikit pun. Ia lalu menyalakan Vespanai dan bersiap pergi, seolah tidak ada yang perlu dibahas lagi. "Tapi, kenapa Pak?" tanya Pak Arya, tak mengerti mengapa Doni bersikap seperti itu. Mengapa seorang Doni Harimukti bersedia menjadi tukang parkir yang dihina setiap hari? Doni menatap Pak Arya. "Saya hanya ingin belajar, Pak Arya. Belajar tentang manusia, belajar tentang kesabaran, dan belajar bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan dari apa yang ia kenakan atau apa yang ia miliki." Dengan kata-kata bijak itu, Doni mengendarai Vespanai pergi, meninggalkan Pak Arya dan teman-temannya yang tercenung. Mereka tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga mendapatkan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Sejak hari itu, Pak Arya dan rekan-rekannya berubah. Mereka menjadi lebih rendah hati, lebih ramah kepada setiap karyawan, termasuk petugas kebersihan dan keamanan. Mereka mengerti bahwa penampilan bisa menipu, dan kebaikan hati adalah segalanya. Channel kisah ini sekali lagi mengingatkan kita, jangan pernah menghakimi seseorang dari sampulnya. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena Anda tidak pernah tahu siapa sebenarnya mereka di balik penampilan sederhana. Pesan moral dari cerita ini adalah, kehormatan sejati tidak terletak pada harta atau jabatan, melainkan pada kerendahan hati dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Berbagilah kisah ini jika Anda setuju.